Salah satu tusi daripada Kanwil Kementerian Hukum Riau adalah pelaksanaan fasilitasi perancangan peraturan hukum daerah. Salah satu tugasnya yaitu menyelaraskan rancangan peraturan agar tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi maupun peraturan yang selevel dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan juga dengan putusan pengadilan. Halo Encik dan Puan, jumpa lagi dengan kami dalam podcast Celoteh Kumham Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini kita sedang menjalankan bulan suci Ramadan dalam ibadah puasa kita. Semoga sahabat Encik dan Puan tetap semangat dalam menjalankan aktivitasnya. Baik Encik dan Puan, perkenalkan, nama saya Ariston Hotman-Turnip, penyuluh hukum Kanwil Kementerian Hukum Riau, yang hari ini memandu dalam tema perkenalan terkait dengan perancangan peraturan perundang-undangan. Hadir di sebelah kanan saya narasumber, boleh perkenalkan diri Bu? Baik, Encik dan Puan, saya Jorawati Simarmata, perancang media Kanwil Kemenkumham Riau. Iya, perancang media Kanwil Kemenkumham Riau. Baik, salah satu tusi daripada Kanwil Kementerian Hukum Riau adalah pelaksanaan fasilitasi perancangan peraturan hukum daerah. Tentu berkaitan dengan perancangan peraturan hukum daerah, pasti tidak terlepas daripada peran perancang peraturan perundang-undangan yang ada di Kanwil. Betul, Pak Ya, Ariston. boleh cerita sedikit ini Bu terkait dengan tusi Ibu selaku perancang peraturan perundang-undangan? Baik, Encik dan Puan, tadi sudah disampaikan Pak Ariston bahwa salah satu tusi kita adalah fasilitasi peraturan produk hukum daerah. Nah, dari salah satu tusi itu Pak Ariston ada namanya pengharmonisasian, pembulatan dan pemanfaatan konsepsi, pemantapan konsepsi. Nah, itulah tugas salah satu perancang. Salah satu tugasnya yaitu menyelaraskan rancangan peraturan agar tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi maupun peraturan yang selevel dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan juga dengan putusan pengadilan. Seperti itu, Pak. Iya. Artinya memang kita merancang tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atas dan harus kita lihat kiri kanan horizontal dan vertikalnya ya Bu. Betul. Ya. Wah, ternyata berat juga nih kerjaan Ibu. Lumayan Ya Bu ya. Terus selama menjalankan tusinya apa aja sih yang udah Ibu lakukan selama menjadi perancang peraturan perundang-undangan? Boleh tahu dong Bu? Ya, sepanjang untuk terkait dengan tusi saya itu pasti yang tadi pengharmonisasian, penyusunan rancangan peraturan daerah, peraturan kepala daerah seperti itu. Cuman dalam pelaksanaannya saat ini dengan adanya Undang-Undang 15/2022 semakin berat karena ditambah dengan masuknya rancangan peraturan kepala daerah, jadi bertumpuklah pekerjaan kita, tidak hanya menerima ranperda, juga menerima ranperkada dari 13 daerah, 12 kabupaten kota dan 1 provinsi. Baik, Kanwil Kementerian Hukum Riau ini juga merupakan layanan publik. Jadi Encik dan Puan harus tahu ya, perlu diketahui bahwa Kanwil Kementerian Hukum Riau merupakan institusi yang memberikan layanan publik kepada masyarakat. Akan tetapi untuk perancangan peraturan hukum daerah, layanan publiknya itu diberikan kepada siapa ini? Ada dua belah pihak, Pak Ariston. Iya. Pertama, kita menerima dari Pemda, pemerintah daerah, dan juga ada dari DPRD. Jadi pelayanan publiknya dua pihak itu saja. Pemda dan DPRD. Yang terkait dengan para pihak yang memang terkait dalam pembuatan produk hukum daerah. Seperti itu. Iya. Tadi cerita tentang regulasinya Bu ya, dari undang-undangnya. Terus dari dalam undang-undangnya itu sebenarnya posisi perancang itu ada di mana ya? Nah, posisi perancang itu ada di pasal 98. Apa itu Bu? Boleh tahu? Bunyinya, setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan melibatkan perancang peraturan perundang-undangan. Nah, saat ini hampir seluruh kabupaten kota sudah ada perancangnya, Pak. Sudah. Nah, okay. Cuman yang meletakkan posisi kita Kanwil itu di pengharmonisasian.
tidak boleh tidak lewat kanwil. Pengharmonisasian yang saya sampaikan tadi, pembulatan dan pemantapan konsepsi. Seperti itu. Itu harus lewat kanwil. Walaupun daerah ini memiliki sudah ada perancangnya masing-masing ya. Iya. Oke. Jadi Encik dan Puan, ketika perancang peraturan perundang-undangan membuat rancangan terhadap perda ataupun perkada, itu wajib dilakukan pengharmonisasian. Oh, gini Pak. Gimana? Yang membuat bukan kita, yang buat itu Pemda, rancangan dari mereka, iya. rancangan dari mereka. Kita itu mengharmoniskannya dengan aturan yang lebih tinggi. Nah, itulah tadi hambatannya itu. Sekarang kita tuh menerima begitu banyak dari kabupaten kota untuk pengharmonisasian. karena masuk juga perkada. Oke. Jadi untuk saat ini Kanwil ada inovasi baru untuk melayani Pemda dan DPRD yang punya produk hukumnya supaya masuk ke aplikasi kita, yaitu yang bernama Siharkum. Ini merupakan produk baru Ibu ya. Iya. Siharkum. Karena ada batas waktunya Pak. SOP-nya berapa ya untuk Paling lama pengharmonisasian? itu 15 hari kita harus ngasih tanggapan terhadap ranperda maupun ranperkada yang datang. Jadi waktunya mepet, sementara pekerjaannya sangat banyak. Jadi aplikasi ini saya rasa nanti akan sangat membantu kita perancang untuk mengerjakannya di Kanwil. Gitu Pak. Oke, baik. Encik dan Puan, salah satu inovasi yang terbaru yang dimiliki oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Riau adalah aplikasi Siharkum yang membantu pengguna layanan publik seperti Pemda dan DPRD untuk melakukan pengharmonisasian. Iya, betul. Gitu. Baik, nanti akan kita kupas bagaimana apa itu Siharkum, Iya, betul. apa aja fitur-fitur yang akan diberikan Kanwil Kemenkumham Riau terhadap layanan publik kita. Baik, mungkin singkat itu aja Bu ya, singkat padat, nanti kita akan bahas tentang Siharkum. Sekian dulu segmen pada hari ini, kita akan lanjutkan kembali dalam podcast Celoteh Kumham Riau Bedelau.